anak-anak semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Wah, semuanya masih tetap sehat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, dan pembelajaran pertama. Anak-anak boleh membuka buku cetaknya halaman 49 ya. Baik, sebelum kita memasuki ke materi, Ibu akan memberikan beberapa kompetensi dasar yang harus anak-anak capai, yaitu yang pertama KD 3.1, merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. KD 4.1, menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Nah, dalam KD ini anak-anak diharapkan selain mampu menuliskan ungkapan, ajakan, perintah, atau penolakan, anak-anak juga diharapkan bisa menirukan ungkapan, ajakan, perintah, maupun penolakan. Lalu, KD yang ke-3.2, membandingkan dua bilangan cacah. KD 4.2, mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya. Nah, pada KD ini, anak-anak diharapkan juga bisa membandingkan dua bilangan cacah yang sudah kalian pelajari di subtema 1 kemarin. Selain dapat membandingkan dua bilangan cacah, anak-anak juga diharapkan dapat mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil maupun bilangan terbesar atau sebaliknya. KD berikutnya, KD 3.3, mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. Dan KD 4.3, meragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. Nah, pada KD ini anak-anak juga harus mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari serta dapat memperagakannya ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu Dian mau bertanya nih kepada anak-anak. Kira-kira anak-anak sudah membuka buku cetaknya belum ya? Yuk, sekarang kita buka buku cetak halaman 51. Nah, Ibu Dian punya cerita percakapan antara Udin dan Edo. Anak-anak sambil membaca dan mendengarkan baik-baik ya. Udin: Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo menjawab, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin berkata, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo menjawab, tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Udin berkata, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku.
Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Pada percakapan tadi, terdapat kalimat yang berisi ajakan loh anak-anak. Kita lihat. Yang pertama, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ayo, aku bonceng naik sepedaku. Nah, ketiga kalimat tersebut merupakan kalimat yang berisi ajakan. Anak-anak tahu tidak? Kalimat-kalimat tersebut ditandai dengan kata apa? Ayo, Ibu Dian sudah menandai loh. Ya, ada satu kata yang Ibu tebalkan, yaitu kata ayo. Kata ayo itu termasuk kata yang berisi ajakan. Sekarang anak-anak buka halaman 52 ya. Kita lihat, kita amati gambar di halaman 52. Ada percakapan yang masih acak antara Udin dan Made. Kira-kira percakapan yang pertama yang mana ya? Anak-anak tahu tidak? Pasti tahu dong ya. Yuk bersama-sama kita menjawab. Percakapan yang pertama adalah, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Lalu percakapan yang kedua, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, setelah Made mengambil kelereng, gambar mana urutan yang kedua? Yaitu yang di tengah ya. Mereka bermain kelereng bersama-sama. Nah, setelah bermain kelereng, apa yang dikatakan oleh Made? Setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, Made mengajak Udin dan temannya untuk menjaga kebersihan. Sama seperti anak-anak, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat bermain. Setelah bermain, kita harus menjaga kebersihan atau mengembalikan peralatan permainan kita seperti semula atau di tempat semula. Oke anak-anak? Oke dong ya. Nah, saat Made, Udin, dan temannya itu bermain, mereka atau tubuh mereka melakukan banyak gerakan loh. Kira-kira anak-anak tahu tidak ya, gerakan apa yang ada dalam tubuh mereka, atau mereka melakukan gerakan apa sih saat bermain? Kita lihat yang pertama. Mereka pasti melakukan gerak kaki, ya kan? Mereka pasti berjalan atau berpindah tempat. Lalu gerak yang kedua, gerak kepala. Pasti Udin dan teman-temannya tadi menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Nah, itu disebut gerak kepala. Kepala kita bergerak. Lalu yang ketiga, tadi gerak kaki, gerak kepala, lalu gerak tangan. Mereka bermain kelereng masa tidak pakai tangan? Pasti pakai tangan, bukan? Nah, dari ketiga gerak ini, dari gerak kaki, kepala maupun tangan, itu adalah gerak yang terdapat dalam
gerak tari loh anak-anak. Nah, biasanya anak-anak yang ikut ekskul tari pasti juga melakukan gerak kaki, gerak kepala, gerak tangan, ya kan? Nah, jadi kita juga akan belajar mengenai gerak tari, maupun anak laki-laki, anak perempuan, kita bersama-sama melakukan gerak tari. Ibu akan menjelaskan gerak kaki, sedikit gerak kaki itu seperti apa. Nah, perhatikan anak-anak. Baik. Nah, siapa yang pernah melakukan gerakan seperti ini, gerak kakinya? Ibu Dian pun sering melakukan. Nah, gerak tersebut kaki kita menapak. Menapak itu adalah ditutup lalu menempel ke ke lantai. Setelah itu kaki kanan melangkah ke samping kanan. Panahnya ke arah kanan berarti kaki kanan melangkah ke samping kanan. Nah, gambar yang kedua. Wah, Bu, itu kok ada kaki yang disilang-silangkan ya? Nah, tadi kaki kita menapak lalu melangkahkan kaki kanan ke samping kanan. Sekarang kakinya kita jinjit. Kaki kita jinjit. Kaki kanan menyilang ke kiri. Kaki kanan menyilang ke kiri. Nah, beberapa gerakan ini merupakan contoh gerak kaki dalam tarian. Gerak tari yang kedua adalah gerak kepala anak-anak. Kepala kita bergerak, bukan maksudnya berjalan ya. Maksud dari bergerak itu kepala kita menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, atau melihat ke atas atau melihat ke bawah. Ini contohnya. Nah, kepala kita menengok ke kanan, lalu kepala kita menengok ke arah kiri. Ini juga contoh dari gerak kepala. Gerak ketiga dalam tari ada gerak apa anak-anak? Yaitu gerak tangan. Gerak tangan seperti ini. Contohnya, kedua tangan menekuk di depan dada. Kedua tangan menekuk di depan dada. Kemudian kedua tangan direntangkan ke samping. Nah, contoh yang kedua. Kedua tangan menepuk ke samping kanan maupun ke samping kiri. Nah, ini adalah contoh gerak tangan juga. Nah, Udin dan Edo membawa kelereng, ya kan? Pada saat bermain pasti mereka membawa kelereng. Kelereng Udin ada 154 dan kelereng Edo ada 159. Sekarang anak-anak perhatikan, banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan seperti contoh di layar. Nah, perhatikan. Ini adalah kelereng milik Edo. Jumlahnya 159. Lalu milik Udin, kelereng milik Udin jumlahnya 154. Dari kelereng milik Udin dan milik Edo, Ibu Dian mau tanya kepada anak-anak, kira-kira kelereng siapa ya
yang lebih banyak? Kelereng siapa ya yang lebih banyak? Apakah kelereng Edo yang jumlahnya 159 atau kelereng Udin yang jumlahnya 154? Kira-kira mana yang lebih banyak ya? Mari kita bandingkan mana yang lebih banyak dari kelereng Udin atau kelereng Edo. Ayo kita bandingkan. Membandingkan dua bilangan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Tadi ada dua bilangan. Yang pertama itu adalah 154 dan bilangan yang kedua adalah 159. Nah, cara membandingkannya yaitu yang pertama, bandingkan angka ratusan dulu. Bandingkan nilai tempat yang memiliki nilai tempat ratusan. Lalu langkah kedua, kita membandingkan angka puluhannya. Nilai tempat puluhan kita bandingkan. Nah, yang terakhir baru kita membandingkan angka satuan atau nilai tempat yang memiliki nilai satuan. Nah, ketiga langkah ini itu untuk membandingkan dua bilangan. Jadi kita bisa menentukan mana yang lebih sedikit, mana yang lebih banyak, atau bahkan yang sama banyak dari kedua bilangan tersebut. Nah, coba dari kelereng milik Udin dan milik Edo, kita akan membandingkan mulai dari langkah pertama, yaitu membandingkan angka ratusannya. 154 dan 159. Nilai ratusannya itu adalah 1 atau 100 atau 1 ratusan. Sama-sama memiliki angka ratusannya yang sama, yaitu 1 ratusan atau 100. Langkah kedua, tadi kita sudah membandingkan angka ratusannya. Lalu langkah kedua, kita bandingkan puluhannya. Tadi angka ratusannya sama-sama angka 1. Berarti kita harus membandingkan lagi, Bu, angka puluhannya. Iya, kita harus membandingkan lagi angka puluhannya. Kalau puluhannya sama, nah ini kebetulan puluhannya sama ya, sama-sama memiliki angka puluhannya sama, yaitu 50-an atau 50. Ternyata masih sama, Bu, angka puluhannya dan angka ratusannya masih sama. Berarti kita harus membandingkan langkah yang ketiga. Langkah ketiga tadi apa kira-kira anak-anak? Langkah ketiga itu adalah membandingkan nilai angka satuannya. Tadi ratusannya sama-sama angka 1. Lalu puluhannya sama-sama memiliki angka 5. Nah, ratusannya ini, Bu, yang pertama ini angka 4. Lalu yang kedua angka 9. Nah, kita bandingkan satuan dari 154 dan 159. Angka satuannya 4. Lihat ya, angka 4 itu pasti kurang dari angka 9. Mengapa?
Karena angka 9 itu nilainya lebih besar dari angka 4. Jadi angka 4 nilainya kurang dari angka 9. Nah, maka kesimpulannya adalah 154 dan 154 kurang dari 159 atau 159 lebih dari 154. Tadi kita sudah membandingkan mulai dari ketiga langkah. Kita membandingkan nilai ratusannya dulu, lalu puluhannya masih sama, ratusannya masih sama angkanya. Nah, yang terakhir kita membandingkan satuannya. Maka kita menemukan nih, oh ternyata 154 kurang dari 159 ya Bu. Betul sekali, karena satuannya angka 4 itu kurang dari 9 atau 9 lebih dari angka 4, berarti 159 lebih dari 154. Jadi kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Kira-kira paham tidak anak-anak sampai sini? Semoga anak-anak paham ya. Nah, sekarang coba kita buka lagi buku cetaknya halaman 55. Kita buka halaman 55. Di situ ada sebuah cerita, yaitu Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Anak-anak perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan seperti gambar berikut ini. Yuk kita perhatikan. Di buku juga ada halaman 55. Kelereng Udin dan kelereng Edo. Kita bandingkan. Cara pertama tadi apa anak-anak? Kita membandingkan nilai satuannya. Nih nilai satuannya. Bu, nilai satuannya sama-sama angka 100. Wah, kalau sama berarti kita harus membandingkan di langkah yang kedua. Langkah kedua itu puluhannya yang milik Udin ada 10 Bu, tetapi milik Edo puluhannya 20 Bu. Nah, coba anak-anak perhatikan puluhannya. Puluhannya ternyata tidak sama ya antara Udin dan Edo. Nah, 10 kurang dari 20. Jelas ya, 10 pasti kurang dari 20. Nah, kira-kira kubus yang lebih banyak adalah 20. Jadi, kelereng Udin kurang dari kelereng Edo. Nah, kalau sudah ketemu perbandingannya ternyata ada di puluhan, berarti anak-anak tidak perlu meneruskan atau membandingkan nilai satuannya. Begitu ya. Semoga anak-anak paham sampai di sini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang gerakan tari, yaitu ada 3 ya. Yang pertama gerak tangan, gerak kepala, lalu gerak kaki.
anak-anak juga tadi sudah mencoba untuk menebak kalimat yang berisi ajakan pada percakapan. Nah, kalimat berisi ajakan biasanya terdapat kata ayo, ya kan? Betul tidak? Nah, anak-anak juga tadi sudah belajar tentang membandingkan dua bilangan, mana yang lebih besar atau kurang dari atau sama dengan. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sehingga anak-anak bisa memahami materi yang sudah Ibu ajarkan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Bye-bye.